Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar, Al-azizil ghafar, Muqawwirul layli ala nahar, Tabsiratan liulil qulubi wal absar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fihil Qur'an wa kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tatabbi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayyuhal kadhirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur tidak hanya menambah kenikmatan yang kita dapatkan hari ini, tetapi bersyukur juga mengekalkan nikmat yang kita dapatkan. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, akan aku tambah dengan nikmat yang sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat riring salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang istiqamah di dalam jalan sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ruh dan badan kita berpisah, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang mulia di hadapan Allah. Allah tidak melihat sebagaimana harta yang kita dapatkan, pangkat yang kita miliki, jika tidak tersanding dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah dari kita dilihat dari ukuran ketakwaan. Maka terus-menerus para khatib dalam membuka Jumat selalu mengingatkan untuk menjaga iman dan takwa, karena dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan kehidupan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam dengan para kawan-kawannya yang sudah masuk Islam, yang tadinya beragama Yahudi. Tetapi Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya ini masih mengikuti sebagian budaya Yahudi, tradisi bahkan ajaran Yahudi, seperti haramnya unta, daging unta,
ibadah khusus di hari Sabtu dan amalan-amalan Yahudi pada waktu itu. Maka Allah menurunkan tegurannya, diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam yang kafah. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Artinya ketika kita sudah masuk ke dalam ajaran Islam, dinul Islam, meyakini sepenuhnya di dalam hati kita bahwa tidak ada yang hak untuk disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ajaran yang paling mulia kecuali ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam menyempurnakan ajaran dan agama-agama sebelumnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka bagaimana agar berislam secara kafah? Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya di mana tempat dan keadaan. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, kita tetap beriman kepada Allah. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, kita harus tetap beriman kepada Allah. Itulah hamba yang kafah, meyakini sepenuhnya bahwa dinul Islam tidak bisa ditukar dengan apa yang ada di dunia ini. Yang kedua, bagaimana agar berislam secara kafah adalah memahami tentang dinul Islam, memahami tentang ilmu-ilmu ad-din, usuluddin, pokok-pokok agama, agar kita mampu memahami mana yang haram dan mana yang halal, agar kita mampu memahami mana yang subhat, mana yang makruh, mana yang wajib ditinggalkan, mana yang wajib diikuti, dan mana yang hak serta yang batil. Itu sesungguhnya kenapa belajar ilmu agama hukumnya wajib ain, agar kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Maka apabila kita ingin berislam secara kafah, secara menyeluruh di dalam hidup kita, tentunya kita wajib memahami ilmu-ilmu tentang Islam. Belajar di majelis-majelis, belajar kepada para ulama-ulama, bertanya kepada para ustadz dan para ahlinya. Apabila di dalam kehidupan ini ada yang kita tidak pahami terkait dengan nilai-nilai keislaman. Hari ini banyak orang yang belajar agama kepada YouTube, kepada internet, tetapi dia tidak memahami substansi dari ajaran-ajaran, larangan-larangan, dan asbab-sebab hukum itu diperintahkan oleh Allah, sehingga menjadi orang-orang yang tekstual, bukan orang-orang yang kontekstual, menjadi orang yang sempit dalam memahami agama, bukan orang yang lapang dalam memahami agama. Itu sebabnya apabila kita ingin berislam secara kafah, wajib memahami ilmu tentang dinil Islam. Ulama-ulama zaman dahulu, beliau juga mufasir tapi ahli dalam ilmu-ilmu umum. Ibnu Khaldun, beliau penulis Kitab Al-Muqaddimah, ahli sosiologi, tetapi juga ulama pada masanya yang menghafalkan Quran dan hafal ribuan hadis, sehingga dia menulis memecahkan problem umat, problem masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Ibnu Sina adalah tokoh kedokteran pertama sebelum Barat mengenal dunia kedokteran.
menulis kitab Atib, ensiklopedi kedokteran yang sekarang menjadi referensi wajib mahasiswa Fakultas Kedokteran di Barat. Sebelum Barat mengenal dunia Islam, Ibnu Sina sudah mengenal dunia kedokteran, sehingga di dalam ilmu pengobatan dilandaskan dengan nilai-nilai unsur syar'i, tidak melanggar aturan-aturan agama. Itu sebabnya kita apabila memiliki anak, memiliki cucu, memiliki anggota keluarga, sebelum disekolahkan ke sekolah-sekolah umum, diwajibkan memahami nilai-nilai ajaran Islam agar mampu membaca Quran dengan baik, agar mengenal siapakah Rasulullah, agar mengenal siapakah para sahabat yang memperjuangkan Islam masa lalu. Itulah jika kita ingin memahami Islam dengan benar, maka kita wajib memahami ilmu tentang dinul Islam. Yang ketiga, bagaimana cara berislam secara kafah, menanamkan keimanan di dalam hati dengan penuh keteguhan, ketawakalan, diuji dengan pangkat, diuji dengan harta, diuji dengan musibah, diuji dengan kesedihan, kita tetap dalam keadaan berislam. Ada para nabi dan para rasul yang tadinya kaya, kemudian berubah menjadi miskin, tetapi kemiskinannya tidak melunturkan keimanannya. Ada nabi yang tampaknya rupawan, dikisahkan dalam Al-Quran, tidak ada tandingannya. Pada masa itu rupawannya nabi, tetapi dengan rupawan yang dimiliki tidak menggoda orang, tidak menjadikan orang lain cemburu. Ada nabi yang kaya, memiliki harta, pangkat dan jabatan yang tidak dimiliki oleh orang pada waktu itu, tetapi pangkat dan jabatan yang dimilikinya tidak menjadikan dia lupa kepada siapa yang memberi. Al-Quran memberikan miniatur, memberikan keteladanan, memberikan contoh tentang kisah-kisah masa lalu yang wajib dipahami dan diajarkan kepada diri kita dan keluarga kita. Yang keempat, bagaimana agar kita berislam secara kafah, yaitu mengamalkan Islam, mengajarkan Islam dengan sepenuhnya bagi keluarga kita, lingkungan kita dan masyarakat kita. Zaman ini semakin lama semakin rusak, kerusakan akhlak semakin lama semakin merajalela. Seks bebas di mana-mana, narkoba di mana-mana. Kalau tidak kita mengajarkan agama, maka bagaimana kita akan memperbaiki tatanan umat ini? Maka disinilah apabila kita ingin berislam secara kafah, ajarkan agama, tanamkan adin di dalam dirimu dengan sesungguh-sungguhnya, tanamkan kepada anak dan istrimu, dan tanamkan terhadap diri dan lingkunganmu. Kaum muslimin harus mampu menjadi teladan, menghadirkan keteladanan bagi umat-umat lain dan bagi orang-orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara meyakini dan menanamkan Islam secara kafah adalah menanamkan di dalam hati bahwa Islam adalah dinus sumuliyah, agama yang lengkap, dinu tawazun, agama yang seimbang, dan dinu tasamuh, agama yang mengajarkan toleransi. Disinilah fungsinya kita belajar agama dengan maksimal agar kita mampu memiliki sifat yang sempurna di dalam berilmu, memiliki keseimbangan di dalam beragama, dan melahirkan sifat tasamuh atau toleran. Yang terakhir, apabila kita ingin berislam secara kafah, maka kita wajib memahami bahwa Islam adalah agama yang luas, bukan agama yang sempit. Maka disinilah kaum muslimin fungsinya memahami Islam dengan sebenar-benarnya. Kita tanyakan kepada ahlinya,
kita banyak belajar terkait dengan Islam, sehingga keluarga kita, diri kita dan lingkungan kita mampu dengan sendirinya membangun semangat nilai-nilai Islam. Itulah kafah yang sesungguhnya menyeluruh, mendalam, yang diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salliha bifadlihi tatanazzalu khairatu wa barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin warḍallahuma an ummahatil mu'minin wa ali baiti tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin wa annal lahum birrahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin al mu'minat wal muslimin al muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma inni asbahtu laka wa syahdu wahtaka la syarrika laka wa anna Muhammadan abduka war rasuluka birrahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.